pembahasan video kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran alat ukur yang akan kita pelajari pertama, yaitu vernier caliper atau jangka sorong. Fungsi dari vernier caliper ini adalah untuk mengukur panjang, untuk mengukur ketebalan, untuk mengukur kedalaman, juga bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam maupun diameter luar. Fungsi yang pertama ada di rahang bawah atau rahang luar. Di sini fungsinya yang pertama untuk mengukur diameter luar, untuk mengukur panjang, juga bisa digunakan untuk mengukur ketebalan komponen. Kemudian ada rahang atas atau rahang dalam. Fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Yang ketiga ada di bagian ekor atau di bagian ujung belakang atau di proof. Fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman suatu komponen. Oke, bagian-bagian dari vernier caliper. Yang pertama pastinya ada rahang tetap nih. Ada yang di bagian bawah dan di bagian atas. Kemudian ada rahang geser, baik di bagian rahang geser bawah maupun rahang geser bagian atas. Kemudian ada baut pengunci. Baut pengunci di sini berfungsi ketika kita sudah melakukan penempatan komponen agar tidak berubah pengukurannya, harus kita kencangkan baut penguncinya. Kemudian ada dua skala yang nanti akan kita gunakan untuk membaca hasil pengukuran. Yang ada di bagian tengah ini namanya skala utama. Satuannya menggunakan milimeter, sehingga setiap satu strip atau satu garis di sini itu bernilai 1 milimeter. Misalnya di sini 0, berarti di sini 1, dan seterusnya sampai ke titik ini adalah titik ke 10. Di sini dikatakan 1 berarti 1 cm, seperti itu, dan terakhir di 15 atau 150 milimeter. Skala yang kedua itu yang terdapat di tuas geser. Ini namanya skala pecahan atau skala Nonius atau skala vernier. Nah, skala ini sesuai dengan angka ketelitiannya. Misalnya di sini nanti misalnya di bodinya tertulis 0.05, berarti angka ketelitiannya adalah 0,05 mili, sehingga satu strip di skala pecahan atau satu garis di skala pecahan itu bernilai 0,05 mm. Misalnya di sini 0, di sini berarti 0,05, kemudian di sini adalah 0,10, 0,15 dan seterusnya, seperti itu. Nah, skala utama sebenarnya ada dua nih, ada yang menggunakan metrik, itu yang menggunakan milimeter, atau yang menggunakan inci. Tapi karena kita ada di Indonesia, ya udah kita biasanya menggunakan metrik, berarti milimeter. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita melakukan pengukuran, pastinya kita harus memeriksa kondisi dari alat ukur yang kita pakai. Langkah-langkahnya pastikan sebelum kita menggunakan, yang pertama adalah baut pengunci harus posisi kendor. Kenapa? Karena kebiasaan kita langsung menarik rahang geser ke belakang, sehingga kalau di sini posisinya masih terkunci, itu menyebabkan keausan di rahang geser, nanti yang mengakibatkan skala utama dan skala Nonius atau skala pecahan tidak ketemu atau bergeser. Yang kedua, bersihkan permukaan alat ukur, ini wajib. Jadi setiap kita mau melakukan pengukuran, baik alat ukur maupun komponen yang akan kita ukur harus kita bersihkan untuk menghindari adanya ketidaktelitian atau ketidakakuratan pengukuran. Yang ketiga, kita harus merapatkan nih antara rahang tetap dan rahang geser, itu harus tidak ada celah. Tandanya seperti apa? Ketika tidak ada celah, itu adalah titik 0 pada skala utama dan skala vernier itu harus segaris. Jadi titik 0-nya harus garis. Nah, ini orang biasanya menyebutkan setting 0 atau kalibrasi. Sehingga ketika di sini sudah segaris, kita bisa mengatakan alat ini nanti sudah presisi.
Oke, untuk melakukan pengukuran suatu objek ada kaidahnya. Yang pertama, ketika objek itu kecil, pengukuran untuk ketebalan misalnya seperti ini, untuk rahang bawah atau rahang luar itu harus di tengah-tengah. Jadi objeknya kecil itu harus di tengah-tengah. Kenapa seperti itu? Itu untuk menghindari adanya ketidakakuratan hasil pengukuran ketika dilakukan di ujung. Jadi pengukuran suatu objek ketika objek itu kecil harus dilakukan di tengah. Kemudian ketika objek itu besar bisa dilakukan di keseluruhan dari rahang bawah atau rahang luar ini. Untuk mengukur diameter dalam, poin utamanya adalah harus tegak lurus. Di sini tidak boleh ada kemiringan yang nanti mengakibatkan ketidaktelitian atau ketidakakuratan dari hasil pengukuran. Yang ketiga yaitu untuk proses mengukur kedalaman suatu komponen. Poin utamanya masih sama, harus tegak lurus, tidak boleh adanya kemiringan yang mengakibatkan ketidakakuratan dari hasil pengukuran. Jadi tadi sudah untuk diameter luar atau tebalan, diameter dalam dan kedalaman. Seperti yang saya katakan tadi, tingkat ketelitian ada dua, ada yang metris, ada yang inci. Karena kita di Indonesia, kita masih banyak menggunakan satuan metris, yaitu milimeter. Yang sering kita temui di pasaran atau di luaran, di workshop kita ada yang 0,10, 0,05 mili, dan 0,02. Yang paling familiar nanti kita akan sering ketemu dengan 0,05 milimeter. Jadi angka ketelitian ini adalah angka terkecil yang mampu dibaca oleh alat ukur. Oke, contohnya Vernier caliper dengan angka ketelitian 0,10. Skala utama yang di bagian atas, skala Vernier ada di bagian bawah. Skala utama satuannya masih sama, setiap satu strip atau satu garis itu bernilai 1 milimeter. Kemudian kita perhatikan nih skala Verniernya. Nah, untuk angka ketelitian 0,10 skala Vernier, jumlah garisnya atau stripnya ada 10. Jadi setiap strip di sini itu bernilai 0,10, 0, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40 sampai di sini 100. Nah, dimaksud angka ketelitian bisa dilihat di sini nih. Misalnya skala utamanya berjarak 1 mili, skala Verniernya jaraknya itu adalah 0,9. Sehingga yang dimaksud angka ketelitian itu adalah selisih antara skala utama dan skala Vernier. Oke, kita lanjut untuk skala Vernier caliper dengan angka ketelitian 0,05 mm. Perhatikan skala utamanya masih sama ya, setiap garis atau setiap strip itu bernilai 1 mm. Nah, yang membedakan nanti ada di skala Vernier di sini nih. Skala Vernier yang tadi angka ketelitiannya 0,10, jumlah stripnya 10. Karena ini lebih teliti lagi, lebih kecil lagi, nah lipatannya 0,05, sehingga jumlahnya ada 20 strip. Jadi skala Vernier untuk angka ketelitian 0,05, jumlah stripnya ada 20 strip, sehingga satu stripnya ini itu bernilai 0,05. Kalau saya baca di sini 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, seterusnya sampai 100. Rumusnya masih sama. Skala utama berjarak 1 mili, skala Verniernya 0,95, sehingga selisihnya berapa? 0,05. Ini adalah angka ketelitiannya. Lanjut, skala untuk Vernier caliper dengan angka ketelitian 0,02 mili. Skala utamanya masih sama ya, satu stripnya bernilai 1 mm. Nah, perhatikan lagi nih, skala Verniernya
itu akan semakin banyak jumlah garisnya, karena ini semakin teliti lagi. Setiap satu strip akan bernilai 0,02 mili. Jumlahnya ada 50 strip atau 50 garis. Cara bacanya ini berarti 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 0,20 dan seterusnya. Rumusnya masih sama, selisih antara skala utama dan skala vernier. Oke, dari sini kita harapkan rekan-rekan paham nih, ada beberapa tingkatan untuk angka ketelitian vernier kaliper. Kita lanjut ke bagaimana membaca alat ukur ini, membaca skala pengukuran untuk jangka sorong atau vernier kaliper. Jadi ketika kita sudah mampu untuk menggunakan, kita juga harus mampu membaca dengan benar. Cara bacanya bagaimana? Ketika kita diminta untuk membaca jangka sorong, yang pertama langkahnya adalah di titik A. Arahkan pandangan kita di skala 0, angka 0 skala vernier. Jadi pandangan kita pertama kali arahkan di angka 0 skala vernier. Kalau kita lihat deskripsinya, perhatikan garis skala utama yang tepat di depan 0 skala vernier. Jadi pandangan kita mengarah ke 0 skala vernier, kemudian yang kita baca adalah skala yang ada di depannya, di depan garisnya. Kalau contoh di sini, misalnya di sini 0, kemudian di sini 4, itu kan tadi berarti 40. Berarti di sini 41, 42, 43, 44, 45, karena di depannya 0 ini adalah berarti 45 mili. Biasanya kan untuk pengukuran kan ada patokannya, angka yang di depan koma dan angka yang di belakang koma. Nah, angka yang di depan koma itu ada di skala utama, sementara angka yang di belakang koma itu ada di skala vernier. Tadi kita udah mendapatkan skala utamanya nih yang di depan koma, yaitu 45 mm. Sekarang kita diminta untuk mencari komanya berapa gitu kan. Nah, komanya ini didapatkan dari garis yang sejajar antara skala utama dan skala vernier. Jadi kita harus lebih teliti, pandangan kita harus lebih teliti, mana garis yang sejajar. Kalau kita lihat deskripsinya B, perhatikan garis yang sejajar antara skala utama dan skala vernier. Ketika sudah ketemu, baca garis yang terdapat di skala vernier. Jadi ketika sudah ketemu garis yang lurus, yang sejajar, yang dibaca adalah garis yang di skala vernier. Ada dua cara, satu dengan cara menghitung jumlah garisnya kemudian dikalikan angka ketelitiannya. Contoh, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata di strip kelima atau di garis kelima dikalikan dengan angka ketelitiannya 0,05, hasilnya adalah 0,25 mm. Atau kalau saya nggak mau menghitung berapa garisnya atau berapa stripnya, saya bisa melihat angkanya saja di sini. Angka berapa sih yang tertera di sini? Misalnya ini 0, di sini kan pasti 1 ya. Kemudian di sini 2, karena ini ada di setengah-tengahnya berarti 2,5 atau 25. Kalau kita lihat di sini 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 dan seterusnya. Karena di sini tadi berarti 0,25 mili. Jadi hasilnya berapa? Yang di depan koma 45, yang di belakang koma 25, berarti 45,25 mm. Mudah bukan ya? Jadi cara membacanya sangat gampang lah. Oke, kalau rekan-rekan udah paham, kita sedikit tebak-tebakan nih. Silahkan disiapkan alat ukurnya sama alat tulisnya ya, bukan alat ukur ya, alat tulisnya silahkan disiapkan. Jadi rekan-rekan bisa menuliskan dulu sebelum nanti kita bahas. Oke, untuk gambar yang pertama, vernier kaliper dengan angka ketelitian 0,10, silahkan ditulis berapa hasil pengukuran yang ditunjukkan pada gambar pertama ini.
Oke, sudah kita buktikan. Hasilnya kita lihat sekarang. 0 skala Vernier ada di sini, di depannya berarti garis ke ini nih. Kita lihat di sini ini 5, 6, 7, 8, 9. Berarti angka di depan komanya adalah 9. Komanya berapa? Kita cari yang lurus sekarang nih. Yang lurus antara skala utama dan skala Vernier ternyata ada di garis ini. Kita baca yang di skala Vernier. Berarti ternyata di sini ada strip ke-8 atau angka 8. Berarti berapa? 9,80 mm. Oke, silahkan diperiksa hasil pengukuran yang tadi rekan-rekan sudah tulis. Lanjut, kita ke gambar yang kedua. Silahkan dituliskan berapa hasil pengukuran vernier kaliper dengan angka ketelitian 0,10 mm pada gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini silahkan ditulis. Oke, sudah kita buktikan. Nah, ini case khusus nih. Angka nolnya di sini ternyata lurus. Nah, kalau lurus seperti ini yang dibaca adalah yang lurus, berarti adalah garis ke-4. Nah, kemudian di skala Vernier juga lurus di 10, berarti 4,00. Jadi jangan salah, jangan ditulis 4,10 atau 4,100, itu salah. Hasil yang benar adalah 4,00 mm. Oke, kita lanjutkan dengan angka ketelitian yang sedikit meningkat, yaitu 0,05 mm. Silakan ditulis hasil pengukuran pada gambar yang pertama. Oke, sudah kita buktikan. Pada gambar pertama ini, angka nolnya di sini skala Vernier, kemudian dibaca di depannya, yaitu strip atau garis ke-4. Berarti 4, dicari garis yang lurus. Kita temukan garis yang lurus ada di titik ini. Di garis ini, di garis ke-6. Kalau pertama kalau dikalikan berarti 6 kali 0,05 berarti 0,30, atau kalau saya menyebutkan langsung stripnya di sini 0, di sini 1, 2, 3, berarti 4,30 mm. Oke, kita lanjutkan lagi ke gambar yang kedua. Silakan ditulis berapa hasil pengukuran vernier kaliper dengan angka ketelitian 0,05 mm pada gambar yang kedua ini. Oke, kita buktikan. Angka 0 di skala Vernier ada di sini, di depannya strip keberapa ini? Di sini 10, di sini 15, 16, 17, 18, 19. Berarti angka di depan koma adalah 19, cari yang lurus sekarang. Yang lurus ada di titik ini, ternyata di titik strip ke 6 lagi atau di angka 3, berarti 19,30 mm. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke vernier kaliper dengan angka ketelitian yang lebih kecil lagi, yaitu 0,02 mm. Oke, silahkan ditulis berapa hasil pengukuran pada gambar pertama ini. Oke, kita buktikan. Kita lihat angka 0 skala Vernier, depannya berarti strip ke 2. Kemudian kita cari yang lurus. Oh, ternyata yang lurus ada di garis ini nih. Di garis dengan angka 9. Kalau rekan-rekan di sini mau ngitung, berarti ini 5, 10, 15, 5 kali 9 berarti 45 strip atau 45 garis dikalikan 0,02. Oh, berarti 90. Atau saya kalau langsung melihat angkanya langsung di angka 9. Oh, berarti
2,90 mm. Oke, lanjut. Kalau sudah, berapa hasil pengukuran yang ditunjukkan pada gambar kedua untuk vernier kaliper dengan angka ketelitian 0,02 mm. Jadi gambar kedua ini silahkan dituliskan hasilnya. Oke, sudah ketemu. Kita buktikan angka 0 skala vernier di depannya adalah strip ke ini, berarti strip ke 9, berarti hasilnya adalah 9 koma. Kita cari komanya yang lurus yang mana ya ini ya. Oh, ternyata ada di garis ini nih, di 8 lebih 1 strip. Kalau mau dihitung, di sini ada 41 dikalikan 2 berarti 82. Kalau saya nggak mau ngitung garis, berarti di sini ada 80. Karena satu stripnya adalah 2, berarti di sini 82. Berarti hasilnya adalah 9,82 mm. Oke, kita udah selesai pada video pembahasan untuk bagaimana cara menggunakan vernier kaliper, kemudian bagaimana cara membacanya. Harapannya rekan-rekan semua di sini paham. Kita akan lanjut.